Hai 29.542 subscriber, selamat datang di Akademi Kuakui. Ini perdebatan zaman kuliah gue dulu, udah puluhan tahun lewat, tapi sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala gue. Dimana gue dengan teman-teman kelompok belajar gue berdebat tentang bagaimana tembok Yeriko bisa roboh. Bagi umat Kristiani mengenal ada tembok Yeriko yang ada di zaman Yosua, dimana Yosua yang merupakan penerusnya Musa berniat untuk merebut kota yang ada di balik tembok Yeriko ini. Maka Yosua diminta untuk berbaris bersama dengan para tentaranya yang jumlahnya ribuan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 putaran selama 6 hari berturut-turut di jam yang sama. Dan pada hari yang ke-7 mereka diminta untuk mengelilingi 7 kali putaran dan imam yang berbaris di bagian paling depan meniupkan trompetnya selama mereka bisa, selama mungkin. Kemudian mereka semua harus berteriak ke arah tembok tersebut dan rubuhlah tembok Yeriko. Tembok Yeriko dibangun untuk menahan serangan sekaligus sebagai penahan banjir. Karena memang letak tembok Yeriko itu ada sekitar 10 km dari Laut Mati dan memiliki ketinggian minus 276 meter di atas permukaan laut. Jadi ada di bawah permukaan laut sebenarnya. Ini parah banget sini ya. Bahkan Jakarta pun yang sering banjir, ketinggiannya itu 8 meter di atas permukaan laut. Lucunya para ahli menemukan bekas jejak tembok Yeriko ini tanpa sengaja. Pada saat itu tahun 1868, di mana ada Yayasan Eksplorasi Palestina dengan Charles Warren yang memimpin ekskavasi menemukan ada batu bata. Dan kemudian ia membiarkan begitu saja batu bata tersebut. Di tahun 1907 sampai 1909 ada 2 arkeolog lain yang bernama Ernest Selin dan Carl Wetzinger. Mereka pun akhirnya menyadari kalau batu bata itu merupakan bagian dari tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko ini termasuk tembok paling tua yang pernah ditemukan para arkeolog sepanjang sejarah di dunia. Jadi, benteng Yeriko disusun atas 3 tingkat. Tingkat pertama yang paling bawah ini adalah tembok atau benteng yang juga bisa berfungsi sebagai tanggul penahan banjir. Lalu bagian kedua adalah gap tanah yang dibangun miring ke atas. Dan yang ketiga adalah dinding penahan yang terbuat dari batu, tingginya sekitar 4-5 meter dari atas tanggul tanah. Tembok tersebut terbuat dari lumpur yang dipadatkan hingga membentuk batu bata dengan ketebalan 2 meter. Dan tembok ini tingginya 6-8 meter. Jadi totalnya untuk membentuk tembok dari bawah hingga ke atas itu terlihat tingginya 10-12 meter. Ini tingginya sama dengan tinggi tembok Cina. Jadi kalau ada orang yang berdiri di luar tembok Yeriko dan melihat ke atas, ia pun menjadi nyali ciutnya ya, karena pikirannya bagaimana caranya bisa masuk ke dalam tembok tersebut. Tembok ini sangat tinggi, termasuk arsitektur yang paling tinggi pada zamannya. Hingga akan membentuk keyakinan tak mungkinlah bisa dapat masuk ke balik tembok ini. Sedangkan dari orang yang ada di atas tembok tersebut melihat ke bawah akan menciptakan ilusi orang yang terlihat menjadi seperti semut dan menganggapnya bukan ancaman. Kota yang ada di dalam tembok Yeriko ini luasnya 6 hektar. Jadi kalau ditotal dengan luas tembok Yeriko, maka totalnya 9-10 hektar. Inilah mengapa para tentara Israel dapat berjalan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali hanya dalam 1 hari. Pada saat tentara Israel datang mau berjalan mengelilingi tembok, penduduk yang ada di luar tembok jadi panik, ketakutan, dan mereka pun mencari tempat berlindung di dalam tembok tersebut. Sehingga membuat yang awalnya penduduk di dalam tembok itu ada sekitar 1.200 orang. Dengan datangnya penduduk tambahan ini, jumlahnya membludak menjadi 2-3 kali lipatnya. Kita mulai main frekuensi di sini. Umumnya kalau orang berjalan mengeluarkan frekuensi 1-3 Hz. Dan orang yang berlari mengeluarkan frekuensi 2-4 Hz. Karena ini adalah kelompok besar orang, maka akan ada interaksi. Kalau kamu pernah mendengar ada sekelompok orang yang ditempatkan pada ruangan yang sama dan ada salah satu di antara mereka yang menguap, maka orang yang lain yang melihatnya
akan ikutan menguap juga. Jika di dalam barisan tentara yang jumlahnya sangat banyak ini, ada satu orang saja yang berlari, akan membuat orang lain melihatnya juga ikut berlari. Atau ada juga orang yang mengajak teman di sebelahnya berbicara, sehingga teman yang diajak bicara ini jadi kehilangan fokus dan kecepatannya berjalan berubah. Hal ini akan mengacaukan frekuensi yang ditimbulkan. Apalagi yang paling parah kalau ada orang yang keluar dari barisan. Inilah mengapa semua orang yang berada di dalam barisan itu dilarang bicara. Tidak boleh bicara. Supaya mereka bisa fokus ke langkah kaki mereka dan mengeluarkan frekuensi yang sama. Pada saat tentara Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko, ada penumpukan resonansi. Kecepatan berjalan tergantung pada langkah yang menimbulkan frekuensi. Seperti yang tadi sudah gue sebut sebelumnya, orang berjalan frekuensinya 1-3 Hz, orang berlari frekuensinya 2-4 Hz. Maka dijaga agar frekuensi yang dipilih stabil. Beban di tubuh pada saat berjalan otomatis akan berpindah ke bagian yang kaki melangkah. Hal ini menyebabkan gaya lateral. Gaya lateral ini lebih berasa kalau kita berjalan di jembatan goyang. Yang ini dinamakan dengan lock-in effect. Dengan gerakan langkah ini akan membuat jejak kaki di jalur yang sama. Apalagi mereka telah berjalan di tempat yang sama selama beberapa hari berturut-turut pada jam yang sama juga. Kalian yang masih ingat kejadian di London Millennial Bridge di Juni tahun 2000, di mana ada sejumlah 2.000 orang pejalan kaki yang mau melintasi jembatan yang baru diresmikan tersebut. Di video ini hanya dalam waktu 10 detik, jembatan tersebut pun menjadi goyang. Jembatan jadi mulai berayun dan menyebabkan jembatan menghasilkan osilasi amplitudo yang meningkatkan resonansi. Nah, udah dapat bayangan kan? Para imam dan tentara yang berjalan di tempat yang sama. Sehingga yang dibutuhkan untuk menentukan tembok ini adalah gerakan, getaran, dan harmonik. Yang semuanya ini ditimbulkan oleh para pejalan kaki. Orang yang berada di dalam tembok Yeriko tersebut akan menjadi panik. Sehingga hal ini akan menambah frekuensi yang dihasilkan oleh orang yang berada di luar tembok serta di dalam tembok akan menimbulkan gempa dangkal. Ditambah dengan material masif seperti yang tadi gue sudah sebut, tembok Yeriko ini terbuat dari lumpur yang dipadatkan hingga menjadi batu. Dan semuanya ini akan membuat tembok Yeriko runtuh hanya dengan teriakan saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.